Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bersama kembali di dalam rangka belajar seni budaya. Ya, hari ini kita sudah masuk ke bab 6 ya, ke bab 6 yaitu tentang iringan tari tradisional. Ya, langsung saja iringan tari tradisional. Setelah mempelajari bab 6 ini ya, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional. Ya, jadi yang pertama adalah mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional. Kemudian yang kedua adalah iringan mengidentifikasi karakteristik musik iringan tari tradisional. Kemudian yang ketiga adalah membedakan musik iringan tari daerah tempat dengan daerah yang lain. Yang keempat, membedakan fungsi musik iringan pada pertunjukan tari. Yang kelima adalah membedakan ketukan pada musik. Baik, langsung saja kita masuk di sini. Perhatikan alat-alat musik di bawah ini, kemudian tuliskan nama alat musik dan asal daerahnya pada kolom yang telah disediakan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, ya, pelajaran selanjutnya, silahkan diamati, nanti silahkan dicari. Ya, nanti akan ada tugas ya, teman-teman ya. Baik, jenis musik iringan. Keragaman iringan tari pada dasarnya hanya dibedakan atas dua bentuk iringan, yaitu adalah pentatonis dan diatonis. Sekali lagi, keragaman iringan tari pada dasarnya hanya dibedakan atas dua bentuk iringan, yaitu adalah pentatonis dan diatonis, gitu ya. Terus kemudian untuk pentatonis merupakan iringan yang bersumber pada alat-alat musik tradisi, sedangkan diatonis bersumber pada alat-alat musik modern. Sekali lagi, pentatonis merupakan iringan yang bersumber pada alat-alat musik tradisi, ya, sedangkan diatonis bersumber pada alat-alat musik modern. Namun demikian, pada perjalanan waktu kedua jenis notasi musik ini sering berdampingan untuk mengiringi tarian. Jadi, setiap dalam musik memiliki dua notasi tersebut. Iringan tari hampir di semua negara hanya menggunakan kedua notasi iringan tersebut. Yang membedakan hanyalah alat yang digunakan, gitu ya. Kemudian perbedaan penggunaan alat akan berdampak pada bunyi yang dihasilkan. Perbedaan bunyi ini berakibat pada respon gerak yang ditimbulkan. Ada respon gerak yang berlawanan dengan iringan, yaitu respon gerak yang dilakukan dengan gerakan dinamis dan penuh kekuatan. Sementara musik yang digunakan mengalir dan lembut, respon gerak yang sesuai dengan iringan, yaitu gerak yang dilakukan mengikuti dinamika iringan tersebut. Ya. Jika iringan dilakukan dengan musik mengalir, maka gerak yang dilakukan juga akan mengalir. Jika musik yang digunakan menghentak-hentak, gerak yang dilakukan juga akan dinamis dan penuh dengan energi. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, musik ya, musik dengan tarian itu sangat erat gitu ya. Saat musiknya lembut, tentu tariannya juga lembut. Saat musiknya keras gitu ya, gerakannya juga menghentak-hentak atau keras gitu ya. Musik yang digunakan dalam tarian disebut iringan tari. Ya, ada beberapa macam bentuk iringan yang digunakan untuk mengiringi tarian. Ada iringan tari yang terjadi karena gerakan-gerakan penari itu sendiri, misalnya suara tepukan tangan ke tubuh, tangan tubuh ke tubuh ya. Jadi saat musiknya itu dari tubuh itu sendiri gitu ya. Hentakan kaki ke lantai serta bunyi-bunyi lain yang timbul disebabkan oleh pakaian atau perhiasan yang dikenakannya ya, seperti ini. Pada tari tortor, gerakan senantiasa sesuai dengan musik tari yang digunakan ya. Beberapa contoh iringan internal pada tari tradisional, misalnya tari saman dengan tepukan tangan ke tubuh dengan selingan nyanyian. Pernah lihat tarian saman kan ya? Ya seperti itulah ya, tarian saman yang sangat terkenal itu dari Aceh ya. Tari belian dengan gemerincing gelang-gelang logam yang dikenakan penari ya, tari belian.
Bunyi piring-piring dengan logam yang dikenakan pada tari lilin serta pada tari gending Sriwijaya, yaitu jentikan-jentikan kuku logam yang dikenakan penari. Ya, seperti itu. Seperti ini pada tari tortor, gerakan senantiasa sesuai dengan musik tari yang digunakan, teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang gelang-gelang tadi ya, gelang-gelang yang dipakai penari Balian dari Kalimantan menimbulkan efek bunyi sebagai iringan tari. Ya, seperti ini. Jadi ini ada gelang-gelangnya di tangannya ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, langsung kita masuk aja ke fungsi musik iringan. Ya, fungsinya apa musik iringan itu? Pengetahuan tentang iringan tari penting karena dapat membantu menentukan dan memilih atau membuat iringan sesuai dengan tema yang diinginkan. Iringan tari juga akan membantu dalam melakukan eksplorasi gerak. Iringan di dalam tari merupakan satu kesatuan. Melalui iringan tari, suasana dapat dibangun. Iringan tari juga memberi irama pada setiap gerak yang dilakukan. Ya, jadi iringan tari juga memberi irama pada setiap gerakan yang dilakukan. Pengetahuan tentang iringan tari semakin banyak akan semakin baik sehingga memiliki banyak pilihan. Gitu ya. Musik sebagai pencipta suasana, musik dapat dipilih sesuai dengan suasana yang dibutuhkan oleh tari. Jadi, fungsi daripada musik iringan tari itu salah satunya adalah musik sebagai pencipta suasana. Ya, jadi dapat menciptakan suasana. Suasananya apa? Sendu atau suasananya bahagia dan lain sebagainya. Musik dapat dipilih sesuai dengan suasana yang dibutuhkan oleh tari. Iringan tari sebagai penciptaan suasana dapat berlawanan dengan suasana tarinya. Di dalam tari tradisi lebih banyak dipergunakan musik pengiring yang memiliki sifat atau watak yang sama dengan sifat atau watak tarinya. Jadi disesuaikan musiknya apakah lembut atau keras, itu tentu disesuaikan dengan watak tarinya, karakter tarinya, tema tarinya apa gitu ya. Jangan sampai nanti temanya sendu tetapi musiknya menghentak-hentak atau sebaliknya, seperti itu teman-teman ya. Tuh. Terus kemudian membuat musik iringan ya, membuat musik iringan ya. Caranya seperti apa? Hubungan tarian dengan musik pengiringnya dapat terjadi pada aspek bentuk, gaya, ritme, suasana, atau gabungan dari aspek-aspek itu. Banyak cara yang dapat dipakai untuk mengiringi sebuah tarian. Semua cara yang dipakai, dasar pemilihannya harus dilandasi oleh pandangan penata iringan. Dan maksud penata tari dengan demikian iringan dan tari selalu menyatu. Iringan tari dipilih untuk menunjang tarian yang diiringinya, baik secara ritmis maupun emosional. Dengan perkataan lain, sebuah iringan tari harus mampu menguatkan atau menegaskan makna tari yang diiringi agar selalu selaras, seirama, serta serasi. Ya, jadi sekali lagi untuk musik iringan ini kata kuncinya adalah harus selaras, seirama, serta serasi. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat musik iringan tari dengan menggunakan bambu. Ini ya, oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk di bab ini, di bab 6 ini fungsi daripada musik, ya, fungsi daripada musik untuk mengiringi tari itu apa tadi sudah dijelaskan. Ya. Baik, kemudian kesimpulannya adalah musik iringan merupakan satu kesatuan utuh dengan tari. Ya, jadi musik iringan itu satu kesatuan utuh dengan tari. Ibarat kata kalau tari tanpa musik, ya, tanpa musik itu ya seperti apa istilahnya makan tanpa garam gitu ya. Musik pada tari dapat berasal dari dalam dirinya sendiri atau disebut dengan iringan internal, dari luar dirinya atau musik eksternal. Iringan internal dapat dijumpai pada tari Balian di Kalimantan, tari lilin di Sumatera Barat, tari tifa di Papua, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Ya, itu tadi iringan internal gitu ya teman-teman ya. Musik iringan tari di daerah Melayu banyak menggunakan nada pentatonik seperti penggunaan akordeon dan gitar. Iringan pentatonik juga dapat dijumpai pada tari suku Dayak dengan menggunakan sampek ya. Pada tari Jawa, Sunda, Bali serta sebagian besar daerah lain menggunakan nada diatonik ya. Tuh, terus kemudian untuk refleksinya, belajar musik iringan tari tidak hanya memahami tentang nada yang tersusun, tetapi juga belajar tentang hubungan, ya, hubungan antara satu nada dengan nada lainnya.
Musik dapat dikatakan sebagai sebuah iringan jika telah menjadi kesatuan utuh antara musik dan tari. Sekali lagi, antara musik dan tari. Demikian juga dalam kehidupan kita. Nah, ini refleksinya teman-teman. Demikian juga dalam kehidupan senantiasa menampilkan harmoni. Kita harmoni, selaras, sehingga terjadi toleransi, tenggang rasa, saling mengerti, dan pada akhirnya memiliki rasa tanggung jawab dapat mengasah kepekaan rasa dan irama. Ya, jadi sekali lagi refleksinya dari iringan alat musik ini yang tadi adalah selaras serasi, itu adalah hidup ini harus seperti itu, harus selaras serasi pada lingkungan kita, pada teman-teman kita. Ya, jadi harus ada toleransi, tenggang rasa, saling mengerti, dan lain sebagainya terhadap lingkungan kita. Nggak boleh kita egois. Ya, itu namanya tidak serasi, terhadap tidak harmonis dengan lingkungan kita. Kita egois misalnya, kita harus menang sendiri, kita harus hebat sendiri. Enggak, kita harus bisa menurunkan emosi kita. Ya, saat mana kita mengalah, saat mana kita berada di depan, saat mana kita berada di belakang, saat mana kita di tengah-tengah, dan lain sebagainya. Jadi harus selaras, serasi, dan seimbang. Jadi itu fungsinya terhadap atau refleksinya terhadap kehidupan kita. Bukan hanya terhadap manusia, tetapi terhadap makhluk hidup yang lain. Utamanya terhadap alam semesta. Kita harus serasi, harmoni, selaras. Artinya kita harus menghormati atau apa istilahnya, menghargai lingkungan alam semesta kita. Ya, kita harus melestarikan alam semesta kita, mencintai alam semesta kita. Kalau sudah demikian, maka yang terjadi adalah ada harmoni, ada serasi terhadap lingkungan serta alam lingkungan kita. Kalau sudah demikian, hidup akan senantiasa damai, bahagia. Ya, saya kira seperti itu untuk di bab 6 ini tentang alat musik sebagai iringan tari, gitu ya. Baik, saya kira seperti itu. Terus kemudian teman-teman untuk mereview, untuk mengevaluasi, teman-teman dapat tugas ya. Tugasnya apa? Tugasnya ini teman-teman ya. Perhatikan alat-alat musik di bawah ini dia yang tadi yang di pertama ya. Silahkan nomor 1, 2, 3, 4. 1 itu nama alat musiknya apa, asal daerah dari mana. Kedua juga demikian, ketiga dan keempat. Ya, supaya apa? Supaya mengerti, supaya mengenali alat musik dari daerah-daerah di Indonesia. Karena Indonesia cinta atau kaya akan budaya yang luar biasa. Ya, anak-anak atau teman-teman sebagai generasi bangsa harus tahu itu. Ya, harus tahu itu. Dan yang meneruskannya siapa? Ya, anak-anak atau teman-teman semuanya. Ya, sebagai generasi bangsa. Jadi sekali lagi tugas yang pertama adalah tuliskan nama alat musik dan asal daerahnya di kolom ini. Buat kolom nanti sendiri ya. Terus kemudian yang kedua, jelaskan fungsi musik pada tari. Ya, fungsi musik pada tari tadi apa? Ya, kemudian yang kedua, jelaskan jenis musik pada iringan tari, jenisnya apa, gitu ya. Kemudian 3, jelaskan keterkaitan antara musik iringan dengan gerakan tari itu apa, gitu ya. Keterkaitannya apa, gitu ya. Saya kira cukup jelas tadi penjelasannya. Silahkan nanti dibuka lagi, dipahami lagi. Dari penjelasan tadi mudah-mudahan cukup jelas. Dan mudah-mudahan ilmu kita senantiasa berkah, bermanfaat. Seni budaya adalah seni yang luar biasa, membahagiakan, terutama membangun jiwa-jiwa kita untuk cinta atau bangga terhadap budaya Indonesia. Jangan lupakan budaya Indonesia. Saya kira seperti itu. Cukup sekian teman-teman atau anak-anak sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ketemu lagi. Dadah.